Padahal kita sudah 78 tahun merdeka, justru undang-undangnya lebih buruk. Sekali lagi lebih buruk. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua pekerja, anggota Serikat Pekerja khususnya SPKP SPSI dan keluarga besar GKNAS. Hari ini kita memenuhi panggilan sidang perkara nomor 40 uji material Undang-Undang Ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 6/2023. Hari ini agendanya adalah seharusnya mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Tetapi hari ini DPR lagi-lagi tidak hadir dan minta ada penundaan. Jadi hari ini kami praktis hanya mendengarkan keterangan dari Presiden yang diwakili oleh para deputi di Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan dan seterusnya. Nah, ada hal penting yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semua, karena kalau teman-teman cermati permohonan uji material kita, ini kan terkait dengan beberapa hal krusial di dalam Undang-Undang 6/2023. Yang pertama terkait tentang PKWT. Nah, itu yang kita ujikan. Kenapa PKWT tidak ada batas jangka waktu yang menurut kami tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi yang kita peroleh dari jawaban keterangan Presiden tadi justru dia menganalogikan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana perjanjian secara umum itu terletak pada konstruksi 1320, bahwa sesungguhnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak gitu ya. Jadi agak lucu terkait dengan konteks hal ini. Apakah mereka salah mengkonstruksikan hukumnya atau bagaimana? Cuman ini sangat-sangat salah menurut kami. Karena kan Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan undang-undang yang sifatnya lex specialis, dan situ harusnya justru hadir peran pemerintah, di mana kalau kita menelusuri 1320 syarat-syarat perjanjian itu kan ada syarat-syarat subjektif dan objektif. Justru di syarat objektif itu tidak boleh bertentangan undang-undang. Nah, disinilah Undang-Undang Tenaga Kerja itu yang akan membatasi gitu ya. Tapi lucu ketika ini dikembalikan pada konsep umum dalam sebuah perjanjian. Kemudian yang kedua, ketika mereka menjawab tentang uji kita terhadap alih daya, ya sekali lagi sempat disampaikan bahwa alih daya ini kan ada kompensasinya kalau diputus hubungan kerjanya. Nah, ini agak lucu, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya tentang upah minimum yang dalam rangka mencapai hidup layak. Nah, saya dulu sering sampaikan ya bahwa sangat berbeda dan fundamental antara pasal 88 dalam Undang-Undang 13 dengan pasal yang sekarang tentang pengaturan upah minimum dan untuk apa upah minimum itu. Dan sekarang terbukti disampaikan dalam keterangan Presiden bahwa upah minimum itu adalah salah satu upaya. Ya. Jadi pemerintah membuat kebijakan upah minimum itu sebagai salah satu upaya. Jadi bukan satu-satunya upaya. Nah, kalau yang dulu berbeda. Jadi kalau pasal 88 Undang-Undang 13 2003 itu adalah sebagai upaya untuk mencapai kehidupan layak bagi kemanusiaan. Kalau upaya itu kan berarti ya meskipun nggak ada kalimat satu-satunya, tapi itu tujuannya mencapai hidup layak. Dan ini tadi terang benderang bahwa Presiden menjelaskan bahwa upah minimum itu kan salah satu upaya mencapai hidup layak. Padahal bertentangan sekali itu dengan Undang-Undang 45. Nah, kemudian juga terkait keterangan-keterangan yang lain. Rasa-rasanya nanti kita perlu menghadirkan ahli maupun saksi dalam rangka membalikkan fakta atau membantah argumentasi keterangan pemerintah. Kenapa? Karena kita kan beda ya. Kita berbeda dengan sidang perdata, di mana kita diberi hak untuk misalkan kalau ada jawaban kita replik gitu kan, menjawab dari sisi kita sebagai pemohon. Tapi ini kan nggak ada. Satu-satunya pintu yang kita mengkoreksi atau membantah keterangan yang disampaikan Presiden dan persidangan, ya salah satunya adalah keterangan ahli maupun keterangan saksi nantinya. Jadi kami dari kuasa akan berupaya agar ini dapat mendapatkan ahli maupun saksi yang bisa membantah segala apa yang disampaikan dalam keterangan Presiden hari ini. Terima kasih dari kami.
Baik, saya mau nambahkan saja beberapa poin yang terjadi dalam persidangan kali ini gitu ya. Tadi Pak Jen sudah menambahkan isu mengenai PKWT alidaya pengupahan. Saya mau sedikit masuk ke isu PHK, barangkali yang kita harus sama-sama tahu gitu ya dalam konteks apa yang kita lakukan dalam uji konstitusional kali ini gitu ya. Yang paling krusial sungguhnya adalah kita harus sama-sama memaknai konsep hukum perburuhan di mana peran negara harusnya memberikan banyak perlindungan. Dalam persidangan kali ini ada banyak dalil yang sebenarnya kita ingin bantah gitu ya. Memang benar tidak ada ruang replik gitu ya, sehingga pada akhirnya kita akan masuk ke pembuktian saja. Cuman kalau kita bisa katakan dalam forum kali ini, misalkan keterangan pemerintah yang pertama kita perlu highlight ya, bahwasanya Cipta Kerja ini sungguhnya tidak hanya melihat dari sisi undang-undangnya saja gitu ya. Pemerintah tadi sudah menekankan juga ada PP 35-nya yang sebagai aturan turunan. Justru itu yang kita harus sampaikan kepada khalayak gitu ya. Sesungguhnya operasional Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih banyak tergantung dalam pemaknaan kami tim hukum di PP 35-nya mengenai PKWT, alidaya, PHK gitu ya. Dan PP 35 itu sendiri itu lahir dari 11/2020 Cipta Kerja yang pertama, lalu dilanggengkan oleh Perpu 2 2022 dan dikonfirmasi juga oleh Undang-Undang 6 2023. Artinya tadi kalau ada beberapa hakim yang mulia menanyakan bagaimana keberlakuan aturan turunannya, dalam forum ini kami jawab saja gitu ya. PP 35 tetap teguh dan tegap berdiri, kira-kira begitu. Tidak ada perubahan. Dan justru itu yang kami dalilkan juga dalam permohonan. Jangan hanya melihatnya di undang-undang, tapi di PP 35-nya. Nah, ini mengkonfirmasi ada dugaan-dugaan tindakan inkonstitusional yang kita dalilkan dalam permohonan ini. Apa itu? Misalkan PP itu melahirkan norma baru. Di undang-undang itu tidak diatur mengenai alasan efisiensi mencegah kerugian PHK. Di undang-undang bahkan dikatakan efisiensi itu harus rugi ya, kalau tidak salah begitu ya. Harus tutup. Bahkan di putusan MK dikatakan tutup loh. Putusan lembaga ini loh. Ketika ada pengujian mengenai PHK alasan efisiensi itu 164 itu dikatakan harus tutup gitu ya. Nah, di PP 35 bermutasi alasan efisiensinya itu bisa karena rugi, bisa juga karena mencegah kerugian. Nah, apakah mencegah kerugian itu merupakan hal yang pelaksanaan saja atau hal yang sifatnya membuat norma baru? Kami meyakinkan ini sebagai suatu norma baru yang dilakukan dan ini merupakan pelanggaran konstitusi. Belum lagi ada highlight yang itu tidak diungkap dalam persidangan tadi yang kami bacakan, yang kami dengarkan. Apakah karena terskip atau bagaimana kita tidak tahu karena kita nggak ada persalinan. Cuman khusus misalkan PHK karena alasan mendesak. Ini menarik nih. Memang secara operasional PHK itu tidak akan terjadi kalau tidak diatur dalam PKB, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Cuman dalam konsep hukum perburuhan kita nggak bisa menyamakan linearitas antara PKB, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. PKB itu didaftarkan oleh pemberi kerja berdasarkan hasil runding dengan serikat pekerja. Ada kasta yang menurut kami agak berbeda. Kalau peraturan perusahaan disahkan, yang bikin sendiri saja perusahaan, meskipun ada pandangan atau masukan dari pekerja. Nah, perjanjian kerja, kalau kita coba konfirmasi kepada kita semua, coba di antara kita semua, ada nggak yang berani nego perjanjian kerja saat dikasih draft perjanjian kerja? Saya nggak yakin tuh banyak di antara kita bisa nego gitu ya. Sehingga pada akhirnya potensi ada namanya alasan PHK yang sifatnya barangkali tidak inkonstitusional akan muncul tuh di perjanjian kerja. Sehingga pada akhirnya bukan berarti operasionalnya nggak bisa jalan karena nggak ada peraturan pelaksananya, cuman kastanya nggak bisa disamakan antara perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja. Nah, itu catatan dari kami, meskipun masih banyak, cuman kami ingin tutup dengan dengan informasi bahwasanya sidang berikutnya cukup lama ya, 3 minggu dari sekarang, tanggal 13 Desember 2023 gitu ya, dan agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dari kita. Kita akan mengajukan 3 ahli, insya Allah 3 ahli dan 3 saksi, cuman 3 saksinya akan ditunda dulu. Cuman 3 ahli yang kita akan ajukan, ya barangkali tentu ada ahli hukum perburuhan, ada ahli ekonom gitu ya, dan lain-lainnya kita sedang menjajaki dan sudah ada beberapa orang yang insya Allah bersedia untuk menjadi ahli. Kira-kira itu dari kami. Terima kasih. Ya, saya pegang itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam solidaritas untuk kita semua, untuk keluarga besar Serikat Pekerja Serikat Buruh di Indonesia. Kekarnas tetap konsisten, hari ini tetap melaksanakan sidang untuk sidang yang ketiga kalinya, mendengarkan keterangan Presiden maupun keterangan DPR. Namun DPR nggak hadir pada kesempatan hari ini. Ada 3 hal yang perlu saya ingin tegaskan kembali. Satu, bahwa Kekarnas akan tetap
melakukan judicial review sampai tuntas. Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang gradasi. Kualitas dan kuantitas perlindungannya, kepastian kerjanya, kesejahteraannya dibanding dengan Undang-Undang 3 tahun pasca kemerdekaan. Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang 12 tahun 48, 3 tahun pasca kemerdekaan dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja hari ini, nilainya adalah kualitasnya lebih bagus. 3 tahun pasca kemerdekaan. Padahal kita sudah 78 tahun merdeka, justru undang-undangnya lebih buruk. Sekali lagi lebih buruk dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Dikomparasi dengan Undang-Undang 13 2003 pun kualitasnya jauh lebih turun dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Atas dasar itu sekali lagi untuk dan atas nama Serikat Pekerja Serikat Buruh Kekanas akan tetap mengawal dan melakukan judicial review sampai tuntas dengan harapan sekurang-kurangnya Majelis Hakim yang mulia akan mengembalikan undang-undang sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang 13 2003. Kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini pada hakikatnya berubah filosofi. Undang-Undang perburuhan pada hakikatnya adalah undang-undang yang melindungi buruh. Tapi kali ini Undang-Undang Cipta Kerja bukan undang-undang yang melindungi buruh, tapi undang-undang yang memperdagangkan kaum buruh. Dengan atas nama investasi, atas nama kemudahan usaha di Indonesia dengan mengorbankan kepentingan kaum pekerja. Atas nama investasi asing, ya toh, hak-hak pekerja dikurangi, hak kepastian kerja dikurangi, hak keberlangsungan kerja dikurangi, hak atas upah layak dikurangi, hak jaminan sosial juga dikurangi. Atas dasar itu sekali lagi kami menyesalkan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketenaga listrikan. Selamat buat kawan-kawan advokat, selamat buat teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buruh, selamat kepada Kekanas dan selamat kepada kita semua. Mudah-mudahan Majelis Hakim akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan uji material yang kita sampaikan. Terima kasih.